selaku pelaku sejarah dalam hal ini pasti akan bertanggung jawab dan akan memberikan testimoni. Membuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dari perwakilan Parekraf, terima kasih dari anggota DPR RI Komisi 10, dan terima kasih dari TVRI. Terima kasih kepada rekan-rekan media bahwa Dangdut World UNESCO memang banyak desakan dari teman-teman PAMI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, yang eksis secara nasional, bahwa saya kebetulan sebagai pelaku sejarah, karena nanti di UNESCO kan pasti akan dimintai sosok yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa dangdut is Indonesia. Nah, kebetulan memang perjalanan dangdut ini saya sendiri yang mengalami, dari mulai orkes Melayu kemudian sampai menjadi sebuah genre dangdut. Setelah melalui revolusi orkes Melayu, hadirlah dangdut sebagai genre baru. Oleh karena itu saya selaku pelaku sejarah dalam hal ini pasti akan bertanggung jawab dan akan memberikan testimoni kepada UNESCO bahwa dangdut is budaya Indonesia, seperti itu. Dan alhamdulillah sebelumnya kami didukung oleh waktu itu Pak Agung Laksono sebagai Menko Kesra, dan itu sudah berproses, dan cuman berhenti di mana waktu itu. Sekarang dilanjutkan oleh Parekraf, dalam hal ini Pak Sandiaga. Kemudian sekarang ini kita tengah berproses sebagaimana tadi disampaikan untuk tingkat nasional dan selanjutnya ke UNESCO. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Amin yang bertemu. Ya, syukuri ya bahwa kita sudah sampai di tahap ini. Kita akan menuju nanti insya Allah tanggal 3 Maret semua pendaftaran sudah selesai. Kita akan menuju nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, dan kemudian kita proses ke UNESCO. Dan itu 3 Maret ya yang terakhir. Nah, oleh sebab itu kita ingin menselebrasi hal itu dengan, karena ini juga sebenarnya teman-teman mungkin masih ingat bahwa ini sebenarnya kita masih dalam rangkaian Hari Musik Nasional ya, tanggal 9 Maret. Jadi ini rangkaian dari itu. Nah, kami tentu saja sebagai pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator dalam hal ini. Tentu saja kami mendukung PAMI, Bang Roma sebagai tokoh, sebagai expert dalam bidang dangdut dan pelaku, dan PAMI tentu saja kami pemerintah mendukung dan memfasilitasi fasilitator. Nanti setelah ini Bang Roma kita duduk bersama lagi untuk kemudian kita lanjutkan ke UNESCO, dan kami tetap memfasilitasi. Baik, berikutnya Bang Nuroji. Nah, Bang Nuroji itu kan di Komisi 10 membidangi tentang pemuda, olahraga, pendidikan, dan budaya. Mungkin Bang Oji juga bisa menceritakan kepada kita bagaimana proses dari di Dewan misalnya tentang anggaran. Apakah begitu sulitnya kita minta anggaran untuk mendaftar ke UNESCO misalnya? Apakah harus melalui APBN negara, melalui APBN perubahan, atau bisa melalui seorang menteri langsung? Nah, mungkin Bang Oji bisa ceritakan. Dan iya, DPR mungkin secara politik pasti mendukung ya. Karena kemarin memang pada tahun 2022 ya mengajukan dari Parekraf ya 40 miliar itu untuk dangdut Gusti UNESCO, dan sempat ya. Nah, kami di DPR membahasnya itu karena ada UNESCO-nya, jadi ada di ranah Dirjen Kebudayaan.
Maka itu waktu itu kalau nggak salah belum disetujui. Mungkin harus tepat juga nomenklaturnya ya. Kalau dangdut sebagai konser internasional mungkin di Parekraf bisa masuk. Karena ada UNESCO-nya, itu ranahnya Dirjen Kebudayaan. Itu saja mungkin yang kemarin terjadi, bukan penolakan tapi belum full dukungan ya. Tapi insya Allah saya dan kawan-kawan, terutama saya pribadi sangat mendukung ya, dangdut ini jadi warisan bangsa kita yang diakui UNESCO ya. Tentu saja prosesnya harus dilalui secara teknis melalui kementerian dan kami di DPR, tentu saja dukungan politik yang perlu diberikan ya. Karena itu nanti kami juga bisa menerima audiensi dari Bang Haji dan kawan-kawan untuk bisa mendapat dukungan seperti juga kemarin komunitas kebaya mengajukan juga untuk UNESCO. Jadi sudah diputuskan kalau masalah Pak Amin ya, untuk single nomination, artinya Indonesia sendiri mengajukan. Tetapi pas berbarengan, hampir 1 bulan berbeda waktu, Malaysia, Thailand, dan Singapura mengajukan juga klaim. Dia multi nomination, joint nomination. Nah ini jadi lawannya 3 negara kita. Nah saya tidak tahu secara teknis kita kuat nggak Pak Amin ya, untuk kasus kebaya. Nah untuk dangdut mungkin ya Bang Haji yang nanti bisa. Kami hanya bisa mendorong dan pasti bangga lah, semua orang masih akan bangga jika budayanya dapat penetapan warisan dari UNESCO. Serasa itu ya, Bang Oji. Baik, gua sama-sama Oji, cuman beda nasib. Yang ini dewan, yang ini dewan pimpinan kami itu lah. Berarti kan ngurusin negara. Bang Oji, dari Bang Oji, saya tergelitik ada orang audiens ke DPR. Kami bisa nggak beraudiens ke sana? Dan bagaimana proses untuk beraudiensi? Tidak hanya bertemu dengan Bang Oji, tapi kita bisa ketemu ke seluruh anggota Komisi 10. Oh iya, semua berhak masyarakat, baik perorangan maupun secara organisasi. Ajukan saja secara organisasi kami ke Komisi 10 ya, bersurat lah. Oke. Nanti kita akan atur jadwal pertemuan audiensinya. Sederhana itu, tinggal ajukan aja kapan. Jadi kapan sempatnya si Komisi 10 memberikan waktu untuk kita beraudiensi ke sana gitu ya? Iya. Sebelumnya kita berkirim surat ke sana. Kirim surat. Baik, terima kasih. Sekarang kita dengarkan coba dari pihak DPR ini. Kita ada di rumah DPR ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan TVRI, kami atas nama lembaga dan pimpinan mengucapkan terima kasih kepada kami, kepada Pak Haji Romai Rama, mempercayakan TVRI selaku TV partner dalam kegiatan ini, konser dan Goes to UNESCO. Tentunya relate ya dengan fungsi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk melestarikan budaya, menjadikan dangdut sebagai warisan budaya tak benda. Kita sama-sama berdoa semoga niat langkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu semoga program konser dangdut Goes to UNESCO dapat diminati oleh masyarakat, menjadi tontonan yang juga memberikan tontonan. Nanti masyarakat akan tahu melalui tayangan ini mengapa dangdut harus Goes to UNESCO. Nanti Pak Haji Romai Rama banyak menjelaskan di sini. Saya pikir gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita waktunya tanya jawab dan sekali lagi saya tekankan bahwa Terima kasih. Bahwa kalau Anda pernah dengar lagu Viva dan di sana ada satu syair lirik yang bunyi dangdut suara gendang ini musik Melayu berasal dari Delhi lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Jadi asalnya musik dangdut ini cikal bakalnya adalah musik Melayu. Seperti Anjung Ketong airnya biru,
tempat orang bercuci muka. Itu Melayu. Nah kemudian Melayu ini dapat influence dari India, dari Barat. Nah jadilah dari India, jadilah orkes Melayu. Orkes Melayu ini terus berkembang. Nah ketika rock melanda Indonesia, kemudian saya melakukan satu revolusi orkes Melayu menjadi satu genre baru yang bernama dangdut. Jadi disitulah muncul satu genre dangdut yang genre baru yang bernama dangdut, yaitu di mana setelah dari Melayu, orkes Melayu sudah menjadi dangdut setelah melalui beberapa proses revolusi tadi. Jadi yang kita perjuangkan ke sana bukan musik Melayu tetapi dangdut. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Pak Herdi dari KHI Foreman. Sebenarnya pengajuan persyaratan warisan budaya tak benda ini, dangdut ini apa aja sih kalau boleh tahu persyaratannya untuk mengajukan ke UNESCO? Itu aja sih, terima kasih. Mungkin Pak Amin bisa menjawab. Ya, tentu saja ada narasi, jadi narasi tentang musik dangdut itu. Jadi semacam ada kajian ilmiahnya, terus kemudian ada foto-foto, ada video-video itu yang mendukung narasi tadi. Jadi ada deskripsi yang didukung oleh kajian ilmiah, terus kemudian foto-foto dan video, dan itu sudah dilengkapi ya oleh Fani. Dan dangdut itu sudah ditulis ya, Pak Haji ya, ditulis oleh etnomusikolog kelas Amerika. Saya kebetulan seorang etnomusikolog juga, jadi saya baca buku dangdut, dan kemudian yang benar yang Pak Haji bilang menurut saya itu karena memang konstruksi baru ya, dia berakar dari Melayu, tapi kemudian menjadi ada konstruksi baru ketika kemudian dia diberi sentuhan, ada revolusi di situ. Tadi kita bicara bahwa bagaimana Bang Haji itu ada pengaruh jadi Richie Blackmore juga ya, dari Deep Purple juga ya, dan itu adalah bumbu yang membuat kemudian orang tidak meninggalkan dangdut karena pada saat itu rock fever itu yang dibilang Pak Haji. Tapi termasuk sejarahnya Bang? Iya. Histori dari dangdut itu sendiri? Iya. Coba Anda baca bukunya siapa ya Pak Haji? William Frederick. Dan satu lagi Pak Haji? Andrew Wenslow. Itu perlu Anda baca, dan itu sejarah-sejarah dangdut juga ada. Saya ingin menambahkan begini. Mengapa kami Kemenparekraf, Pak Sandiaga Uno mempunyai ide untuk mendorong dangdut goes to UNESCO, dan dangdut bukan hanya persoalan kebudayaan Indonesia, budaya Indonesia, musik Indonesia, dan identitas Indonesia, tapi dia juga bisa menjadi lambang ekonomi kreatif kita, produk kreatif kita. Bagaimana musik dangdut itu sesungguhnya juga merupakan produk kreatif yang mensejahterakan banyak orang. Begitu Pak Haji. Bayangkan, coba Anda bisa lihat bagaimana berapa orang yang dipekerjakan oleh musik dangdut, berapa produk domestik bruto yang dihasilkan oleh musik dangdut. Saya kira itu sebabnya, sehingga menurut saya dangdut goes to UNESCO itu sangat strategis. Sekali lagi, bukan hanya persoalan produk budaya dan identitas, tetapi juga adalah lambang dari produk kreatif Indonesia yang sangat khas. Siapa tahu kemudian, boleh tepuk tangan. Jamaika itu punya reggae kalau nggak salah ya. Indonesia punya dangdut. Boleh tepuk tangan dong. Baik, mungkin masih ada kurang sedikit penjelasannya, Pak Sekjen mungkin bisa. Oh iya, silakan Pak Sekjen. Ya, menambahkan bahwa syarat yang paling mendasar itu untuk bisa atau apa ya, komunitas-komunitas lokal atau apa yang bisa untuk memperkuat ini kan, karena kabarnya kalau di Kebaya berkaca bersama Kebaya kan kabarnya harus ada beberapa ini kan lokal-lokalnya gitu untuk mendukung, untuk memperkuat bahwa ini harus didasarkan. Kalau di musik saya nggak tahu. Terima kasih Kang. Oke. Kalau hal ini nggak usah Sekjen yang jawab, saya bisa jawab. Untuk dangdut goes to UNESCO yang mendaftarkan adalah satu komunitas. Dalam hal ini kita sudah sebagai PAMI, sebagai komunitas artis-artis atau komunitas profesi dangdut, itu sudah mendaftarkan dari tahun 2012.
Jadi kalau Anda mengatakan tadi pabrik apa ketinggalan zaman, Pak, karena kita duluan yang mendaftarkan. Kalau ada komunitas lebih dari satu, justru UNESCO jadi bingung. Ini sebenarnya dangdut punya siapa ya? Kan gitu. Oke, sampai sini paham, Pak? Siap. Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya Yudi dari Radio Republik Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, terutama mungkin stressingnya kepada pemerintah barangkali ya. Kan tadi sempat disebut-sebut juga K-pop gitu. Kalau di sana mereka itu kan melakukan pembibitan dari sejak dini sebelum si artis di K-pop ini perform, dan stakeholder di sana itu juga memberikan support yang luar biasa sehingga K-pop itu bisa berbicara banyak di dunia internasional sampai ke Amerika dan lain sebagainya. Memungkinkan nggak sih dangdut itu juga diperlakukan seperti K-pop di negaranya? Artinya di Indonesia semua stakeholder yang berkaitan dengan dangdut, khususnya pemerintah, juga memberikan support yang luar biasa. Artinya mulai dari pembibitan artisnya, manajemennya dan lain sebagainya. Itu aja dari kami. Terima kasih. Bagus tapi berat. Oke, Bang Yudi, RRI, kata Pak Amin, bagus pertanyaannya tapi berat. Karena beratnya saya tidak berani menjawab. Mungkin ada Pak Amin atau Ya, Pak bagus Yudi. pertanyaannya Pak, bagus. Betul yang Anda katakan bahwa K-pop itu bukan seperti membalikan telapak tangan, tetapi mereka mempersiapkannya itu cukup lama, puluhan tahun. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang ekosistem musik dangdut sebagai contoh misalnya, memang tugas pemerintah itu adalah membentuk ekosistem namanya, ekosistem industri kreatif musik dangdut misalnya. Itu ekosistem adalah keterhubungan sistem yang terdiri dari rantai nilai yang memang mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Yang Anda sebut tadi bibit-bibit itu ada pada tahap awal memang, kreasi, produksi. Nah, Bang Roma saya pikir sebagai figur yang figur sentral ya dalam musik dangdut itu berhasil menghubungkan produksi dan distribusi itu diserap oleh pasar dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu yang bagus sekali. Padahal mungkin pada saat itu Bang Roma, bagaimana dengan bibit-bibit dangdut pada saat itu ya, kita mungkin belum. Bang Roma bisa cerita juga barangkali ya, tahun 70-an itu seperti apa ya, mungkin apa sentuhan pemerintah sudah ada atau apa, tetapi Bang Roma adalah contoh bagaimana kemudian proses kreasi produksi itu nyambung dengan proses distribusi dan konsumsi. Itulah rantai nilai dari ekosistem yang saya katakan tadi. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan dari segi kebudayaan ya, DPR dan pemerintah sudah mensahkan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Di sana ada ya disebut strategi kebudayaan. Di puncaknya untuk masalah kebudayaan itu strategi kebudayaan nasional. Nah, sebelum itu ada proses yang disebut pokok kebudayaan daerah sampai dengan pokok kebudayaan nasional. Pokok-pokok kebudayaan nasional ini salah satunya mungkin disebut nanti salah satu ini dangdut sebagai pokok budaya nasional. Nah, bagaimana supaya seperti Korea? Nah, itu yang harus dibuat strategi budaya tadi. Jadi undang-undangnya sudah ada. Tinggal bagaimana pemerintah nanti. Saat ini belum. Saya lihat belum ada penyusunan strategi kebudayaan kita. Yang tentu banyak hal terkait dengan ekonomi, kemudian budaya sendiri dan lain-lain. Terutama seperti K-pop itu jelas ekonomi ya. Bagaimana menunjang ekonomi Korea. Kita juga sebenarnya bisa. Dengan undang-undangnya sudah siap, tinggal implementasi di pemerintah menyusun strategi kebudayaan nasional. Di sana mungkin nanti akan masuk dangdut untuk sebagai satu kekayaan budaya yang bisa dipromosikan dan dimanfaatkan secara ekonomi. Itu mungkin arahnya seperti itu. Terima kasih. Baik, kita tutup dulu ya, karena waktu tinggal 15 menit.